Biar kayak PWK ini beres sok. Oh, gitu. Bro. Lupa lagi. Buru-buru tanaman jadi orangnya juga puisi langsung. Lupa serius. Oh, Lupa. Emang. Serius. Oh, ya udah tuh. Lupa. Oh, lupa lagi. Tapi bisa ada royalti. Bisa disuruh bayar royalti nih. Enggak, ini kalau kata si Ariel mah boleh kalau misalnya lagu-lagu yang dia nyanyiin mah. Gitu. Boleh. Tapi by the way, asa gimana bawain lagunya Noah teh. Legend banget gitu. Masih. Iya, karena dikira teh kitanya mukanya nggak Ariel banget gitu. Jadi ketika bayang orang misalnya manggungnya tiba-tiba pas gitu teh. Mas mukanya kayak Ariel mas Agapi. Bapak nih ya. Ya. Kalau misalkan nyanyi entah itu dari apa ya lagu-lagunya Ariel gitu ya. Keselamatin Pak. Karena pokoknya kalau misalkan tampang pas-pasan ya. Tampang pas-pasan ya. Oke. Tampang pas-pasan dan kembalian ya. Biasanya kalau gitu minta kembalian tuh. Terus tampang pas-pasan. Terus nyanyi apa lagu-lagunya Ariel. Tapi pakai suaranya suara Ariel. Oh iya. Kebantu banget. Aku nyanyi lagu Iwan Fals aja lah. Aku lelah. Tapi apa sih namanya? Kalau pakai nada apa suara-suaranya Ariel kayak gitu tuh enaknya pas nyanyi lagu ini. Apa? The Beatles. Oh, Imagine All the Beatles. Enggak bukan yang itu. Oh, bukan yang gimana? Yang mana? Coba ya. Oh, emang lagu. Lagu itu apa yang jadi? Apa jadi? Cek sound. Oh, cek sound. Oke. Yesterday, oh yeah, oh that's another road to be. Liriknya Pak, liriknya oh iya. Belum ya, wajar ya kalau kita. Opening yang sangat baik sekali ya. Tiba-tiba lagunya Yesterday, maaf fans yang Beatles gitu ya, bukan berarti maksud menghancurkan lagunya. Tapi emang kayak gitu nggak tahu. Tahu Yesterday doang gitu. Yes. Oke guys, ketemu lagi dengan kita berdua di apa? Podcast apa? Tanpa naskah. Bohong sebenarnya dinakain. Duh sorry, batuk aduh. Biasanya kalau lagi batuk lagi musim batuk gini teh mau dapat rezeki. Amin. Kemarin teman saya aja batuk tiba-tiba ke tengah jalan ketabrak mobil. Innalillahi. Dapat rezeki tapi apa? Berobat. Dibayarin dong. Bentar dulu Pak. Dibayarin dong. Oh iya benar. Dibayarin ya. Berobat. Bener nggak? Bener. Jadi batuknya hilang. Sakit punggung yang kena, pindah karena kan ketabrak. Tapi kan rezeki daripada batuk-batuk kekeknya. Tapi nggak enak Pak. Kenapa? Di sisi lain dibiayain, mungkin dia dikasih duit juga. Tapi dia keadaannya nggak bisa ngapa-ngapain Pak. Iya, tapi kan batuknya hilang. Iya, tapi nambah masalah baru. Iya, nggak apa-apa, mindah dikit doang, nggak ngaruh. Masih dari batuk ke punggung dong ya, beda berapa jarak, dekat lah, aman. Tapi kata orang tua dulu mah selagi masih jauh ke usus mah nggak masalah. Anjir. Mending masih jauh ke usus, mending bisa kata perusahaan mah menjauhkan kamawat mah abus lah. Berat. Suwe. Bahaya banget. Oke, ketemu lagi sama kita dengan aku Dwi, dengan aku Cepi. Alhamdulillah. Ya. Malam ini minum dulu dong. Dulu ya. Kebetulan tadi kemarin sih. Kemarau kering. Iya. Ini juga gue udah bilangin. Kenapa sih? Kenapa sih? Gak saya kenapa-napa. Tapi minumnya bareng lagi. Oh iya sih, tapi apa? Disponsori oleh aku. Apa Mak? Bilin dong. Bisa ya. Bisa kali gitu. Malam ini kita mau ngapain? Kita tuh mau ngebahas sesuatu yang fenomenal. Asik. Tapi kalau kata yang di TV kan, tapi nggak setajam silet.
Oh iya dong. Kan kita mau bahasnya fenomenal, Oh iya, fenomenal. bukan perbelekan ya. Oh iya. Walaupun tidak setajam silat, tidak sepanas sunat laser. Pak. Ayo, sunat laser lebih panas, Pak. Tapi by the way, Apa? dulu kayaknya nggak pakai laser sih. Nah, aku adalah orang yang tertipu, Pak. Kenapa? Pakai laser. Biar apa? Katanya metode terbaru dong. Ya udahlah. Tapi ada bunyi gini, Pak. Kerak. Asli, Asli. mengerikan sekali sih. Imagine all the people. Kasihan banget ya jadi dia. Di bahan percobaan aja. Makanya kok begini. Apalagi kan kok zaman-zaman dulu masih apa namanya? Tukang sunat teh apa namanya teh? Tukang sunat teh? Mantri. Ada ini lagi. Waktu Apa? aku mau ada di request. Kenapa? Mau dibentuk gimana? Gokil gak? Gokil, Bro. Pengen diukir-ukir kayak Mickey Mouse gitu. Enggak, maksudnya mungkin jahitannya Jahitannya. gitu. Waktu itu tuh saya pas ditanya kan, waktu pas lagi di sunat teh. Kata ke si bapak, ini mau digimanain jahitannya, mau model apa? Aku bilang dong, bisa dipang nggak? Dimohak Iya mau gitu tak, jangan suset gitu tak. Jadi kayak, aja dimohak. jadi pas misalnya nggak jadi, jangan jorok, jangan skip aja, jorok. Bapak ini terlalu dewasa. Maaf guys, malam ini nih sesuai ya walaupun kita judulnya tanpa naskah, tapi kita tetap butuh judul ya untuk dibahas. Betul. Terus kita juga butuh apa sih? Butuh minum sih. Bapak gimana ini rasanya? Minum tuh seperti keharusan banget sih. Iya emang. Buat kalian juga yang nonton video ini, sehat-sehat lah. Doping vitamin, Ya, ada banyakin minum. Cuaca lagi nggak bagus sekarang. Betul. Jadi kencangkan sabuk pengaman kalian. Hmm, Di luar sana ada yang lebih menantang. bener. Bukan apa-apa, aku mau ngebilangin sekarang mah lagi musim kayak gini mah. Teman saya juga tiba-tiba dikeplak sama orang ya. Padahal lagi musim batuk ya. Nggak tahu saya juga. Tiba-tiba dikeplak sama orang, nggak tahu dia bikin masalah apa. Saya juga bingung. Tadi ini ya Pak, Apa? di jalan Iya. ceritanya. Bapak dari mana emang? Tadi pulang kerja. Oh, oke. Pulang kerja di jalan, pas belokan. Kan sempet ketahan dulu nih. Karena ada kereta mau lewat. Oh, lewat Ya. lewat Cimindai. Iya, Yes. Cimindai. Oke, terus? Terus sempet agak macet lah gitu. Iya. Posisi masih di Stone Mountain. Oh, yes. Stone Mountain. Moon. Stone Moon Mountain. itu bulan. Mountain. Oh, Kan kalau moon itu bulan. oh ya. Ini mountain. Oh, Moon. Gun- Si Maun. Oh ya, Moon itu gunung. Iya. Stone itu batu. Ya. Cimindi. Nah, Semua Kaget. panjang aja. Hah? Panjang sampai Gunung Batu. lumayan Cih. panjang. Karena kan emang keretanya double deck. Oh, gitu ya ketemu Hambatan. Oh, gitu ya. Pas sampai yang lewatin sampai anjir. Kok bisa gitu? Kereta aja bisa kiss ya. Iya. Terus. Ya, jadi kan agak panjang nih ceritanya. Tambah HP ngegeter. Wah, kayaknya si Ray ini nelpon. Oh iya. Sampai ke perut dong. Perut sakit di belly perutnya. Saya kan di sini kan, Iya, terus. Nah, diangkat lah gitu kan teleponnya. Oh bener si Ray gitu kan. Lagi nelpon, nanya kan si Ray. Pacep udah nyampe mana katanya. Jelasin lah, bentar masih ketahan nih di Cimindai gitu. Nah di samping tiba-tiba ada orang ngedeketin. Kaget dong Pak. Dikirain itu siapa gitu. Tiba-tiba bilang kayak gini, maaf ini pakai parfum apa? Meni harum sana ke belakang. Asli, cowok. Terus Berdua. Jadi yang nanyain tuh yang dibonceng. Nanya ini, maaf tadi kecium gitu parfumnya ke belakang. Pakai merek apa? Terus dikasih tahu tapi dikasih tahu Disesatin. kok gitu Pak? Kok gitu? Soalnya gini, disclaimer ya. Tadi waktu pas di tempat kerja ada temen di lane sebelah, sama-sama ini juga orang inspektor. Dia tuh emang kolektor parfum, hobinya. Oh, si ganteng. Si ganteng yang selalu sendirian. Iya. Kalau nge-vape sendirian. Vape. Orangnya agak kecil-kecil, si Fikri. Oh. Nah, dia tuh kan emang kolektor parfum. Nah, aku tuh nanya ke dia tuh. Dia banyak bawa parfum banyak nih ceritanya.
Jadi bawa ke tempat kerja karena emang kemarin aku request ke dia, Pik minta sampelnya dong gitu. Dia bawa ini gitu kan. Jadi bilang, cenah katanya. Ini aku bawa tuh sampel parfum. Ya udah, bawalah gitu ya. Aku tadinya cuman ngehirup gini doang. Aibon. Karena emang kebiasaan dulu. Aibon. Parfum bos, gini, parfum aja kan, ya. Itu parfum gini juga. Kebiasaan dulu pak di SMP. Oh, Gak. Aku nggak kayak gitu. Gak. Bercanda. Jadi kan karena emang apa sih parfumnya emang sedikit nih per botolnya, nyembuhin cium kayak gini. Kata si Pikir, semprotin aja tuh ke baju gitu ya. Kayaknya mah ya itu tuh beberapa parfum sih, lebih dari 10 lah. Coba semprot. Dapat nih, wah kayaknya ini mereknya oke nih gitu. Terus ke si Pikri, kayaknya yang ini nih keren. Ya ini mereknya ini gitu. Dia langsung pulang kan, setengah hari dia. Aku lanjut kerja. Pas balik, kayaknya ini parfum masih nempel. Sampai sekarang kayaknya masih nempel. Nah tadi nggak expect-nya pas di jalan. Ditanya sama orang lain, kaget dong, tiba-tiba ya, sepanjang hidup, baru ditanya kayak gitu, pertama kali. Dikira aku pas gitu, parfumnya apa, merek, ya, di jalan makan mengejutkan ya, nggak tahu, tiba-tiba ngasih nomor aja, kabur aja berdua semua ketawa sok, ya, orang menyintar mau pakai parfum untung orang mau makainya malaikat subuh. Kemarin hanya bapak-bapak kan yang pakai. Simron bilang gitu. Apa? Aku suka pengen ketawa gitu sama merek parfum. Parfum apa gitu. Malaikat subuh. Makanya. Siapa orang yang bertemu malaikat waktu subuh? Hanya Nabi Muhammad. Ya. Kita mah jangan bertemu malaikat subuh. Dikasih besek subuh-subuh juga bilangnya aduh, pertongan darah malaikat subuh. Beseknya isi makanan gitu kan. Enak gitu. Nikmat lah. Kalau ngomongin parfum juga aku pernah kejadian pak. Sorry out of context dulu. Waktu apa? Kan cerita yang tadi aku cerita di belakang ya. Belakang gimana? Di belakang ini. Si temen aku teh si bapaknya kan ini. Aduh sebentar. Bapaknya berkumis. Bukan bapaknya berkumis ya emang. Bapaknya meninggal. Oh ini. Maaf. Biar aja, biar bikin bersalah aja, gimana aja. Iya suka kepikiran mbak, soalnya mbak. Maaf ya. Jadi bapaknya kan meninggal, cerita tahlilan gitu, datanglah tahlilan. Kayak ngobrol yang kita tadi. Beres, aku ketemu bapak-bapak. Jir, salaman pak. Nempel wanginya. Begitu. Sampai pulang nempel. Padahal udah naik motor nih, gesek-gesek stang dong. Masih nempel wangi. Kok bisa ya? Parfumnya malaikat subuh. Dari situ saya trauma malaikat subuh. Karena bayangin. parfumnya nempel Pak. Orang curiganya kayaknya make aja. Pat. Salam. Jadi biar kelihatan deh. Segini. Kau akan mengingatku gitu. Jadi masih pasti diambotnya si bapak nu ubanan kumisan gitu. Ngeri kan? Makanya dari situlah kalau saya mau belanja parfum kata dia malaikat subuh. Nah, makasih. Bayangin. Ini kayaknya sampai 2 minggu. Wah, masih nempel asli pak. Kalau nggak dicuci mbak ya. Tapi betulnya emang parfum penting juga sih. Nanti lah kita kapan-kapan bahas parfum ya. Ya. Menarik juga lah untuk dibahas. Cuman untuk malam ini kita akan ngebahas tentang kita ada teksnya dulu. Pengalaman kocak waktu sekolah. Pengalaman kocak waktu sekolah berarti kisah lucu dan kocak. Kisah lucu dan nostalgia. Maaf ya, kita tidak pernah membuat nista, mohon maaf. Kita nggak pernah tiba-tiba membuat nostalgia aja. Aduh, takut banget tuh. Kita nggak pernah membuat nista. Aduh, aku takut. Gitu. Dia kayaknya ngantuk kayaknya. Materi gue bikin nih. Ya, kirim ntar ini diedit nih. Terus katanya ini host udah gue kasih materi masih dia kebacot gitu. Gitu, maaf Rey. Maafin kami ya. Nih Rey. Orangnya Rey. Kalau mau ketemu aja nggak apa-apa. Ada pesan-pesan terakhir?
Mie ayam yang depan barusan aku makan belum dibayar ya. Aduh. Nah, ini kok ngomongin apa? Ngomongin pengalaman kocak waktu sekolah nih. Ini mau dimulai dari siapa? Betulnya nggak mau tar dulu, jangan belum dimulai dari siapa kan? Kita beda angkatan dulu ya. Oh iya ya. Kalau saya kan kelahiran 2003. 2003 Lihat tahun mau- berapa? Hah? Di tahun umur berapa? Oh iya. Ya lihat ya mukanya baby face kan. Babi face. Babi. Kok babi sih, Pak? Bapak tahu film ini nggak? Tahu. Pernah nonton film Tahu. Kura-Kura Ninja? Oh, yang mana? Banyak Yang serinya itu. Kura-Kura Ninja yang movie. Pemerannya sih itu tuh, si Rafael. Iya, yang kayak Leonardo, gitu kan. Yang terakhir mah sama si siapa? Megan Fox. Aku belum tahu, tapi Megan Fox-nya aku tahu. Dia tuh Dia teman kecilku dulu. ya Itu kan dia itu temen- ya teman. Teman pasangannya si Sheila LaBeouf yang di Oh ya. pemeran Transformers. Hmm. Nah, Oh, teman Sheila ya. Oh. Saya juga ada teman namanya Megan. Gak pakai Fox. Ada. Rambutnya kayak Govinda aja. tahu. Tahu nggak? Yang gemuk. Iya. Megan Govinda. Itu teman seangkatan masuk situ. Wih, oh teman seangkatan itu. Iya. Mana penerbang? Enggak, maksudnya itu teman seangkatan masuk kerja. Oh, soalnya tuh dia gaya rambutnya mantap, dia kok ketebak kita bener-bener kayak gitu ya, kayak yang ada apa gitu. Bagus ya. Bagus. Kayak cewek kalau di belakang. kayak ibu RT. Kan badannya gede kan? Oh iya lagi. Tinggal panjangin lagi aja ya. Tuh dia rambutnya lurus tuh bagus. Kayak ibu RT, kayak ibu kos. Identik pokoknya, Pak. Datang, halo Pak. Coba. Gitu. Ya, Jadi nah, di Nah itu mah enggak ada. Jadi di musuhnya si Kura-Kura Ninja tuh ada musuhnya dua yang keroconya tuh, yang jadi babi sama jadi badak, kan mungkin itu kali ya. oh iya, bisa Makanya jadi. masih babi face gitu. Babi. Sorry udah gak lucu, kita lanjut. Ya, itu udah nggak lucu. Jadi saya tahun 93, Bapak Tahun 96 udah 3 tahun ya. berarti gak? Berarti saya umur 6 tahun teh, Bapak umur 3 tahun ya. Setengahnya lah berarti. Oh, Kalau misalkan umurnya 10 berarti setengahnya 5 berarti. nah gini. Udah berapa lama ngorting umur? Jangan kayak kira enggak. Gimana? Jangan kayak kira enggak. Masuk SD, masuk sekolah di korting umurnya harusnya 17 jadi 15. Jangan. Gak. Oh, enggak, oke. Ini realitanya, Oke. faktanya lah gitu. Ini aku ngobrolin masalah fakta Hmm. dan nggak dibuat-buat, dan ini pun pure terjadi sepanjang sejarah Oke. dalam terjadi dalam sejarah lah gitu. Oke. Jadi selamat malam para pemirsa. Hmm. Kita akan memasuki waktu Indonesia bagian ngalindur. Iya. Kayak gini, Pak. Iya. Kamu nyanyi loh. Iya. Jadi waktu SD, Bang Cepet dulu nih. SD dulu di mana? Dulu sebelum SD dulunya emang langsung masuk SD atau TK dulu? TK dulu, TK dulu. Sama, soalnya TK. TK. Soalnya adik aku salah satu yang nggak masuk SD, nggak masuk TK, sorry bukan masuk Langsung SD, ke SD SD. dulu. Karena memang anaknya sulit untuk sekolah dulu. Itu aja masuk SD itu sebenarnya gara-gara dia ikut adalah Audisi. guru SD Oh, dekat rumah dulu. Di rumah, aduh batuk aja. apa? Maaf, cu. jadi guru SD teh ngeliat merenya itu nggak mau sekolah, ibu aku juga ngadu. Akhirnya tiap ibu guru itu pulang diajarin gitu. Sampai akhirnya bisa masuk SD. Oh, jadi ibaratnya kayak Kan dulu tidak diwajibkan. home industry apa? Private school lah gitu. Iya, Sorry, bukan home industry. Iya, homeschooling. Nah, home industry lagi. Bentar. Adik gua ngebuat kerajinan, Pak. Iya, Pak, ini ingetanku itu kalau obrolan kalau misalkan awalannya home kayak gitu tuh, kalau nggak indie itu ya home industry. Oh iya. Bisa. Ternyata homeschooling. Ya, Homeschooling. berarti adik homeschooling. Ya, homeschooling itu kalau nggak salah sebelahnya home alone. Acara TV. Acara TV. Iya. Ya kesukaan. Betul. Hah? Kesukaanku gitu. Iya emang. Yang tukang ngejailin. Iya makanya si
ngejailin yang Si Kevin? si Kevin McAllister. Wah, Iya betul. Tontonnya kita sama berarti. Nah, berarti udah tua itu. ya udah yang penting udah sama aja udah. Anak sekarang mana tahu sih. Iya. Acaranya cuma Natal doang, nonton aja ntar juga ada lah. Nah, terus Nah, berarti Bapak TK sama SD ya sama lah. SD di mana? SD-nya boleh di-spill. Daerahnya ada dah. Daerahnya masih di Ciberem, masih di Ciberem juga. Berapa tahun? TK-nya 6 tahun. Bukan SD-nya. Oh, umur masuknya Enggak, sekolahnya berapa tahun? ya TK. Enggak SD. SD. Iya. SD mah 6 tahun. Ya bisa we di korting hayang juga umur bieu. Iya, aduh. Bisa we. Sorry Iya. misal sorry guys, saya mah SD-nya 4 tahun ngambil jalur cepat kan gak ada yang tahu. Woi, Ya, bisa aja. enggak bisa ada sebenarnya mah ye. Tapi kan ada juga Pak yang kayak gitu. Enggak ini. Emang dikiranya suka SD wus, Pak. Jalur cepat Oh iya aja. juga ya. Enggak lah. Kecuali kuliah ada Iya, percepatan ya kuliah ya. Oh iya kalau kuliah ada ya. Ada percepatan. Lah Bapak kan anak kuliah. Berarti kalau SD mah berarti benar-benar pure 6 tahun ya udah 6 Betul tahun. 6 tahun. Betul. Ada juga yang SD-nya lebih dari 6 tahun biasanya kayak yang pindah-pindah sama yang tinggal kelas. Oh ya, kalau ada temen aku tuh kebetulan Apa tuh? Dia tinggal kelas. tinggal kelas. sorry enggak dapet sorry. Siapa Enggak namanya? Siapa namanya? Hah? Siapa namanya? Ya namanya Si. bukan Rijal yang kemarin bukan si Acep itu. Siapa? Ada lagi mungkin sorry bukan ini apa Kurang nangkep. mungkin dia itu apa punya Jadi kurang nangkep nih. Kurang nangkep aja. karakternya lain gitu Oh iya. ya mungkin karakternya lain dia punya apa sih namanya itu karena dia punya warna tersendiri. Oi. Dari SD udah indie. Ya jadi sorry ya buat aku maksud gitu ya bukan double bukan jadi mungkin karena Ya mungkin ini ya apa warna sendiri teh orang diajarin mata apa kali-kalian katanya apa itu kali-kalian saya nggak butuh saya mau belajar langsung ekonomi anjir gitu kali ya. ya mungkin kayaknya dia punya pemikiran yang lain gitu Oh. dibanding teman-teman yang seumurannya dimana teman-teman seumurannya mungkin dia lebih ke nurut aja gitu. Emang dia pemikirannya kayak gimana? Kalau menurutku sih cerdas tapi dia kecerdasannya itu di Bawah sektor yang lain rata-rata. Gua rata-rata cerdas sekali ya. cari aman Pak Oh, sektor iya. yang lain Baru dibenerin disapuin digituin lagi aja. sektor yang lain Pak. Oh, sektor yang lain. Ya cari aman. Oke. Oke. Berarti temen yang tinggal kelas cuma sendiri berarti? Atau berapa orang? Sendiri sih ya tapi kasian juga sih waktu itu karena waktu pas Aduh, waktu tinggal kelas berarti diem di kelas aja tuh? apanya ya Nggak juga. pulang-pulang? Ya pulang Pak. Oh, Maksudnya dikirain. pas lagi kelulusan. Ah. Pas lagi kelulusan mungkin dia kurang beruntung aja. Oh. Jadi apa? Pas kelas 6-nya. Enggak, bukan kelas 6. Dia tuh pas kelas berapa ya? Kalau nggak salah kelas 3 ke 4 deh. Nggak tahu 4 ke 5 dulu tuh udah lupa. Jadi prinsipnya dia itu prinsip dari kita-kita tuh mungkin dia karena lagi dapat ini aja kegagalan yang kesuksesan yang tertunda gitu. Gitu. Oh, berarti pas kalian pada naik kelas teh dia teh langsung ngeliat di pecah langsung gini, that should be me. Naik kelas ini Justin Bieber aja. Nah, jadi pojokannya langsung jadi kayak berasa musuhnya kayak penjahat gini. Ini tinggal aja. Hah? Ini teman anjir. Oh. Enggak, pasti tiba-tiba jadi wow enggak. Ini itu malah cinta beda. Aku tahunya lagu itu Pak kalau Justin Bieber. Aduh, gimana sih? Oh, berarti dia sendiri tapi dia itu. Dia sendiri. Terus akhirnya waktu pas kita aku sama yang lainnya naik kelas, kan apa sih datangin nih ke kelasnya dia kan. Aku naik kelas. Jadi gini. Dark banget. dia kasihan agak cirambai ya gitu ya. Sedikit mau nangis. Tapi kan memang kalau misalnya bisa dibilang juga sistem dulu itu mungkin ya kenapa dibilang kayak gitu karena jeleknya di kita kayak gini lah, jeleknya di kita ketika ada anak kita naik kelas teh dicapnya bodoh.
Betul. Padahal kadang ada anak ngatain kelasnya bukan karena bodoh, karena memang apa nih yang dia belum nangkep. Karena kan memang kata Deddy Corbuzier benar juga, pendidikan di kita tuh menuntut kita untuk paham segala hal, tapi tidak melihat apakah memang software kita masuk situ atau enggak. Iya betul. Gitu. Terus aku sempat dengar ya, ini kalau nggak salah dari siapa gitu ya. Jadi sistem belajar di kita itu harus direvisi sih sebenarnya. Betul. Dari basicnya ya, Betul. dari basicnya harus direvisi karena kita tuh seperti dituntut yang dimana nantinya itu pas kita beranjak dewasa, ujung-ujungnya malah jadi karyawan. Ya benar-benar emang. Jadi nggak diajarin gimana caranya kita yang Membuat memperkerjakan. betul. Jadi membuat orang lain bekerja sama kita gitu. Betul. Karena kan sistem di Finlandia aja kan sebenarnya kalau yang aku baca ya, kalau yang aku baca koreksi kalau salah. Jadi anak junior bukan SMP, ya di bawah SMP lah, SD itu lebih fokus untuk main, Pak. Jadi jangan dikasih pekerjaan rumah gitu. Karena dengan bermain itu berkembang gitu. Nah, di kita sempat diterapin sama beberapa orang. Tidak mengerjakan PR, main. Alhamdulillah sekarang gembel. Nggak ada yang salah. Memang sebenarnya balik lagi ke lingkungan sih. Kalau misalnya aku lihat memang harusnya difokuskannya namanya anak dari PAUD lah kita ambilnya sampai SD itu memang difokuskannya untuk bermain. Betul. Karena memang perkembangannya itu motornya adalah pada saat bermain, dan PR-nya adalah biasanya di rumah karena madrasah ilmu paling pertama itu di rumah. Betul. Dan mungkin menyangkut teman aku yang tadi ya, yang mungkin yang tadi tinggal di kelas, sepertinya dia lebih cocok di mana di kurikulum yang tadi dimaksud mungkin ya. Iya. Jadi lebih banyak porsi mainnya dibanding belajarnya. Betul. Dimana kan secara nggak langsung itu dengan bermain itu secara nggak sadar biasanya anak-anak itu sebenarnya belajar gitu. Betul, memang kayak gitu. Kayak gitu. Memang kan harus namanya trial and error lah bahasanya itu kan memang harus dari kecil kan tahu gitu loh. Contoh lah kayak ibaratnya kita ngambil kayak anak, kita punya anak bayi lah misalnya. Dia berjalan jatuh nih. Jangan dia aduh, dia kan pasti kaget kan. Tapi kan dibiarkan, nah, itu kan trial and error. Jadi dia tahu bahwa jatuh sakit, dia kan ekspresinya apa nih, gitu loh. Betul. Kalau misalnya orang tua yang aduh, pasti nangis dong. Oh berarti salah nih. Iya. Tapi kalau misalnya didiemin kan dia langsung salah nggak ya? Gitu. Iya, karena dia berpikir. betul, karena ponakan kita tuh siapa sih yang kayak gitu? Ponakan muda. Ada yang kayak gitu jatuh didiemin sama orang tuanya, nggak diliatin. Dia bangun sendiri. Gitu, biasa lagi aja. Karena nggak bisa diadu-adu, dia makanya kalau misalnya jatuhnya kalau pas orang adu-adu langsung ibu langsung gitu. Nah gitu. Karena anak itu pasti pas jatuh langsung ngulang dulu tuh lewat ekspresi orang. Jadi anak jatuh tuh bukan dia kaget dulu, tapi dia lihat ekspresi orang dulu kebanyakan. Orang kaget baru gitu. Orang ngebayangin pas jatuh tuh ngomongin masalah jatuh. Apa? Tadi aku di tempat kerja juga jatuh. Jatuh kenapa? Kursi. Asli. Ngapain, Pak? Sakit. Ngapain, Pak? Kok bisa? Lagi duduk. Mau ngejangkau barang di agak jauh dari jangkauan. Maksain, aku nggak berdiri. Harusnya kan set kecil ngambil kan. Betul. Harusnya gitu. Nah, ini aku ngide. Berasa kayak Luffy Kaki ya. kan gini kan di atas si Memanjangkanlah tangan. Memanjangkan gini. Terus Ke gini. iya dong. Tahu kan kursinya roda? Iya. Nggak ada remnya. Langsung Superman. Habis itu aku celingak-celinguk. Nggak ada orang. Untung nggak banyak yang lemburnya gitu kan. Tapi lumayan Pak, sakit. Aku lihat kompetisi TV. Oh iya. Lambaikan tangan. Pentingnya untuk tidak coba-coba dalam hal yang berbahaya. Asli. Pokoknya mah aduh. Lumayan sakit. Untung barang kerjanya nggak jatuh. Oh untung. Oh iya, lumayan juga itu ya. Itu lumayan. Makanya itu gara-gara, kalau nggak salah gara-gara saya komen lagi galau pakai lagu Minang gitu. Nanti aku posting ya yang versi Jawanya. Boleh. Kalau gede yang Minang mana Minang sweng Minang sih. Itu Thailand, Pak. Wih, bener. Nah, oh, kamu Thailand mah taunya lagu ya. Maling King Kong. Oh iya benar.
Ya udah. Perasaan kita ngomongin kocak waktu masa kecil dah. Kok jadi begini sih? Lanjut. Ya, Nanti jadi- seri Rijal. Ya, Copot nih. Ini bener. Terus jadi gimana? Saya Gak apa-apa, biarin aja di bawah. Sok nggak apa sebenarnya ngobrol. Nah, jadi ceritanya gini ya, waktu pas di SD itu ya ketinggalan lah gitu ya sama kita gitu. Tapi kita juga nyemangatin sih habis itu pas pulang jalan. Semangat ya gitu. Nanti kita tungguin deh gitu. Kalau misalkan mau masih apa? Kalau misalkan pulang sekolah mau main, ayo aja gitu ya. Sorry bentar ini. Ya, Kerjaan. ayo aja gitu ya. Terus akhirnya ya dengan sendirinya itu berdamai sama keadaan. Oh iya, jadi dia Tapi ya nyadari bahwa iya emang gua goblok. Maaf ya. terus ya kalau misalkan ini main kelereng bareng gitu ya. Kan dulu emang masih musimnya gitu. Main kelereng bareng sama dia. Kadang ya kita selalu ngajakin dia gitu. Saya kan dia orangnya kayak mungkin kayak introvert juga ya. Oh, terus itu berarti pas naik kelas 3 kelas 4. Apa tuh? Kalau nggak salah sih ya. Oh, berarti pas gitu itu sempat ya kelas 3. Ada kesenjangan. Bahaya banget. Terus. Lalu dia, "Jal, ayo Jal, kita main ini kelereng," katanya. Ya udah ayo. Tapi ya gitu sih. Dia mau berdamai lah akhirnya Iya. gitu. Terus dia juga mau temenan sama teman-teman sekelasnya yang gimana dulu mungkin adik kelas kita mungkin ya. Tiba-tiba barengan sama si Oh, mungkin Udah. dia nangis pas dipoyokin sama teman sekelasnya dulu. Asli, karena Tapi pas sama teman sekelasnya yang baru pas naik kelas aing senior aji. Pengalaman mungkin aing. Iya mungkin gitu. agak galak ya. Pasti. Kayaknya dia agak galak. Tapi sama anak-anak Langsung dia ngomong gini pas dipoyokan ke teman teh, "Saya lak-lakan aja disentil kurang." Oke. Gue tahu. Makanya nggak usah cok sama gitu aja juga lumayan. Tapi gini, waktu pas di SD lah gitu ya, waktu pas di SD tuh kayaknya aku beranggapannya mungkin hampir di setiap sekolah SD, di mana mungkin Mang Dwi nanti pas SD gitu ya. Nanti pas SD gimana? Maksudnya tuh Balik lagi apa sih? maksudnya tuh pengalaman dulu di SD Oh, mungkin iya. ya. Pasti ada teman-teman yang mungkin ini apa? Berak ke celana. Pasti ada yang berak di celana. Kayaknya ada. Sebenarnya kalau ngomongin berak di celana, teman sekelas saya nggak ada. Saya yang berak celananya. Saya coba. Bukan beraknya saya, bukan di kelas lagi, di jemputan. Mantap nggak tuh? Oh. Karena Dia mah unik ya. asli. Gara-gara Sepertinya di kelas saya nggak ada ya. nggak ada. Udah pede banget. Nggak ada emang. Ada terusannya nggak ada. Siapa yang berak? Dia sendiri. Saya. Gara-gara dulu berak suka ditahan-tahan, pas mau pulang nunggu jemputan datang, jemputannya belum jalan, nunggu anak yang lain, berak lah di jemputan. Sampai rumah dimarahin. Semenjak saat itu kalau misalnya mau BAB di WC di SD mau nggak mau harus asli. Terus semenjak kejadian itu aku kalau yang berani berak di sekolah karena teman-teman lain tuh Nggak pada berani. nggak pernah mau. Emang kenapa nggak berani? Karena mungkin memang identiknya kan WC sekolah tuh kotor ya. Apa kurang. mungkin tempat beraknya harus kayak Wing Chun? Ini teneng neng neng bahasa yang teneng neng 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 enggak gitu. Tahu gak yang biasa di reels IG tuh suka ada Iya. ini tempat yang berak. buka itu juga saya waktu habis dioperasi ya Aduh iya. berak Spiderman gitu. Jadi tiba-tiba pas beraknya teneng neng 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 Celingu. iya emang ya ngomongin saya nih. Oh jadi bapak sendiri nih berak ini. Yang pada saat itu kalau saya baru udah langsung ke WC. Oh ya. Bahkan pernah kejadian waktu di SD kalau nggak salah. Si WC-nya nggak ada pintu, Pak. Kok bisa? Nggak ada pintu. Aku ngomong ke penjaga sekolahnya kalau nggak salah. Yang jaga warung juga. Pak, mau BAB? Punya pakai selang, weh. Kan selang sama dia teh. Karena memang
di tempat yang aku WC-in tuh si airnya selangnya mati, si kerannya. Jadi ngambil dari ada si WC sebelah pakai selang gitulah. Dan ntar kalau misalnya ada yang mau masuk tuh, kan orang masuk kedengeran tuh, aku selalu nyerah seret air gitu langsung. Iya, ada orang ada gitu. Itu alhamdulillahnya memang teman-teman aku juga nggak ada yang berarti ngejalin ke WC lah gitu. By the way, Bapak dulu SD-nya di daerah mana? Pada suka. Pada Suka Cimahi. Iya. Kayak gitu. Ya lumayan lah kalau buat aku mah. Kalau kejadian lucu mungkin ada lah gitu. Kayak kalau di aku gitu. Jadi Ada sih selain aku itu ya, selain itu mungkin bisa dibilang nggak hanya satu orang sih yang pernah berak di celana itu. Jadi ada teman-teman Anda hobi berak di celana? kayaknya sih Pak. Ada ya, berak itu passion ya. Kayaknya kalau nggak berak itu Ada yang salah. ada yang nggak semangat belajar. Iya benar lagi. Aneh. Ini lo ya, disclaimer, aku juga pernah nanya-nanya nih sama teman-teman ya, entah itu teman waktu pas di SMP, SMK ataupun di tempat kerja. Aku sempat nanya masalah ini, cerita waktu pas di SD gitu. Pernah ada nggak dulu teman atau siapa atau kamu sendiri misalkan yang pernah berak gitu? Ada katanya. Semangat ya. Ngomongin tai itu semangat. Nggak tahu kenapa. Tapi itu tuh merupakan hal yang menurut aku tuh konyol ya gitu, kocak juga betul, gitu. memang Kocak. tapi tolonglah, maksudnya kalau misalnya ketemu sama teman menariknya yang ngomonginnya gimana punya bisnis apa, kita join dong gitu, bukan inget yang berak di celana. Anjir. Iya, kebayang ya, gimana sehat dulu kamu pernah berak, orang ingat mana di depan istrinya gitu. Orang ingat mana nu kacirit tapi katul non pas biuk teh ketinggali kehandap dem bro. mana di depan istrinya atau di depan keluarganya terus gitu. ngomong kayak gitu kata istrinya, lah gue juga sama lagi berak celana. Pasangan berak langsung kayak gini ya mungkin mas suaminya. pulang yuk cina kanyawan lah hera cina bisa neng kanyawan cina. Nah udah, jadi itu ya yang pertama. Jadi nggak hanya satu orang lah di sekolah aku ini kan. Ada beberapa, tapi kayaknya masih runtutan ceritanya mah mirip-mirip lah gitu. Jadi berawal dari ini alasannya gitu ya. Sempat aku tuh nanya ya sama teman-teman yang mantan yang pernah beraksi di sekolah gitu. Mantan Anda ex gitu, bukan mantan aku. Katanya mantan yang berak di sekolah. Bukan mantan, dalam artian mantan itu bukan orang, bukan, tapi kegiatan yang pernah dia lakuin. Mantan itu kan seorang yang pernah menjalin hubungan. Betul, tapi maksudnya teman-teman yang dulunya pernah menjadi pelaku berak di celana di sekolah. Gitu dong. Ya, sorry ya. Kita sebut pelaku ya. Karena biasanya orang-orang yang berak itu kan membuat korbannya banyak merasa terciumnya ya. Gitu loh. Jadi sorry ya. Di sini tuh tadi mantannya bukan mantan itu ya. Oh iya. Jadi opiniku bisa baik udah mantan si Mang Cepi, mantan paman Cepi, kalian juga tukang berak celana. Kita tahu lah, nggak usah bohong lah. Ini aja. Udah kayak gitu teh. Dia juga tukang kacipit masalahnya. Oke lanjut. Terus ya udah kayak gitu teh. Aku tuh udah sempet nanya lah gitu iseng. Sebenarnya kenapa sih gitu? Kenapa itu bisa terjadi? Anjir. Padahal kan simple loh. Itu tuh kalau misalkan ente ini sakit perut nih, misalkan mau udah apa sih sebentar lagi mau di ujung, pasti kan ada sensor dong. Sensor dari perut lah. Terus yang mengirimkan ke otak. Dari otak langsung keluarlah dari omongan. Aku mau berak gitu. Iya gitu kan ke guru. Tinggal ngomong gitu kan ke guru, bilang, "Bu, sorry mau ke belakang misalkan ke air." Bisa, betul. Memang sih kayak gitu ya. Tapi kan problemnya adalah gini Pak, sebenarnya kenapa pada nggak mau berak di sekolah itu karena lebih ke takut Pak. Urban legend sekolah lah biasanya. Itu biasanya karena biasanya kotor juga. Yang kedua kenapa pada nggak mau berak, katakanlah kenapa hal sesimpel itu tidak kejadian? Kok buat yang mencret susah. Pas lagi ketawa ya. yang buat yang mencret ya, sorry itu jorok nih. Sorry, mohon maaf ini Bang. Mohon maaf ya. Ini otak belum ini udah keluar anjir. Udah terobos aja. Aduh.
Ada jebolin aja enggak. Aduh, enggak ada permisinya gitu ya maksudnya. Biasanya Pak kalau lagi kayak gitu ya, saat itu suka nggak sengaja. Iya emang Pak, keluarnya sama angin taruhan lagi. Saya pengen duluan, ayo, yang mana dulu nih? Gini, aku juga dulu pernah lah gitu ya, pernah. Gila podcast ngomongin tai banget nih. Pernah lagi duduk nih, lagi duduk. Terus batuk. Karena makan tut kan. Gitu. Terus tainya gitu. Enggak ngerasa awalnya gini. Pas lagi duduk kok perasaan ada yang ikut ya. Tainya ngaper katanya. Langsung aja. Habis batuk gitu. Kok perasaan nggak enak ya? Kok ada yang ikut gitu. Iya. Apa lagi? Kok cepel lengket. Kok lengket? Kok lengket? Untuk Anda yang sedang makan malam ini, mohon maaf. Podcast ini sangat jorok. Tapi emang kalau mau gimana lagi, ya, lucunya di situ biasanya. Langsung ke air. Terus Ke air. Terus di air dicek dulu. ada garis kuning. Anjir. Sama aku marahin. Kok kamu ngikut? Harusnya kamu jangan ikut. Coba Pak, kalau mau nangis aja Pak. Sabar Pak, ya udah. Sabar ya Pak. Ya udah ya. Aduh, mau ketawa. Aku nggak kebayangnya pas dimarahin gitu terus datangnya ngebalas mamang kejauhan. Mama. Aduh ya Allah. Ngomongin apa sih? Udah sih Pak. Mana nanti mau makan lagi. Nah, jadi itu ya yang kedua. Terus ada juga gini, kejadian konyol itu menurutku ya. Untuk SD ini berarti? Iya, masih SD. Jadi aku tuh lebih banyak mungkin ya kejadian yang kocak-kocak itu diingatnya ya sewaktu SD lah gitu. Banyak. Kalau SMP aku kayaknya lebih ke kayak introvert lah. Anjir. Iya karena kayak si Ray anak emo banget. Introvert, ambivert. Tapi lebihnya aku ambivert sama ambiven bedanya apa? ambivert itu sakit perut. Bukan. Ambien. Iya. Ambien. Ambivert juga obatnya kan, bukan? Bukan. Apa? Oh, ambivert mah ini ya alat taktis buat perang ya, bisa darat bisa di air ya? Itu amfibi itu. Jadi aku tuh kemarin baru nemu kata itu tuh dari si Ray. Jadi yang apa sih? Oh, berarti kita bikin bahasa baru ya. Kamus Besar Bahasa Ray. Ya, boleh. KBB, Kamus Besar Bahasa KBBR. Besar Bahasa. Oh, KBBR. Oke. Deal. Ray. Harus kreatif. Buatkan kamus Besar Bahasa Ray. Ya. Bener bagus enggak apa-apa. Terus lanjut berarti. Nah, jadi sampai mana sih? Ambivert. Iya. Jadi kan katanya apa namanya? Poin-poin yang ada di kepribadian itu kan ada introvert. Aku dulu taunya introvert sama extrovert. Yes. Ternyata di tengah-tengah itu ada ambivert dan kayaknya aku lebih ke ambivert. Aku pribadi ya kayaknya. Dan kalau di SMP aku lebihnya ke emang ambivert tapi aku lebihnya yang tidak suka keramaian. Iya. Karena pergaulannya sih dari pergaulannya circle-nya nggak masuk gitu. Anjay. Circle-nya nggak masuk. Circle-nya masuk. Nih menyangkut lagi ke SD. Kenapa di SD lebih banyak kejadian kocak tuh karena circle pertemanannya masuk banget. Gitu. Sama-sama ngomongin tai kan kita. Tai. Jadi habis itu tuh banyak juga sih kayak kejadian. Oh iya, rame-rame nih sama anak-anak ya waktu itu. Diwarnain bareng rambut. Anjir. Ini yang pakai apa? Dulu pakai ini kulit dari pohon mahoni dulu. Oh. Jadi kan pohon mahoni gede kan. Itu warna merah. Iya. Jadi kan dia suka ada pecah-pecahan gitu.
kalau di kaki mah kayak apa perpecahan antar suku itu. Oh iya, rombeng. Kayak rombeng Iya, gitu iya, lah iya. pokoknya. Diambil kan, dipotekin tak gitu. Warnain. Langsung gitu kan. Sini. Tapi pas begitu mandi kan hilang lagi. Iya. Nah, aku sama anak-anak tuh ngide Gimana? kita beli yang merek apa gitu. Es Miranda gitu. dari es Sasha. Oh, Sasha, iya, iya, iya. Sasha. Belilah dari situ tuh. Terus? Beli warna ini Rasta coklat gitu. Oh, Bisa, coklat. coklat pirang lah gitu kan, blondie Oh iya, iya, iya. tapi yang versi murahnya. Oh iya. Belilah gitu ya, satu botol kayak gitu tuh dipakai sekitar 10 teman-teman lah, 10 Iya, iya, anak, iya, 10 iya. orang pakailah gitu ya. Si bule tuh. Iya, jadi kalau aku mah sebenarnya cuma sedikit. Iya, iya, iya. Karena takut juga kan kalau Iya. ke rumah ntar bapak sih yang biasanya ini kan Weh, where are you come from, mister? Gitu ya. Terus. tiba-tiba ntar nyampe sini langsung dipanggil bule lagi kan. Ah, iya. Lah kan udah Mas Chris. terus. Itu panggilan sayang Iya. orang tua. Christian kan gitu. terus. Nah habis itu tuh kan pakailah gitu ya sama anak-anak. Pakai tes. Mungkin anak-anak tuh nggak berpikir ke depannya kayak berpikirnya mungkin sama kayak pohon mahoni dikeramasin hilang. mungkin gitu ya. Ternyata hari besoknya itu kelihatan banget. Jir? Kelihatan. Jadi ada perbedaan antara yang rambut benar-benar hitam sama yang coklat tuh kelihatan banget. Dipanggil semuanya ke depan sama guru. Coba siapa aja nih yang pakai pikok? Pikok. Pada ke depan lah semuanya. Pada dimarahin lah, dikepret pakai penggaris lah gitu. Penggaris. Nah udah itu tuh anak-anak tuh ya apa sih, pokoknya lama lah di strap di depan kelas tuh gitu. Diomongin sama guru wali kelas tuh. Pas pulangnya langsung rame-rame dibatakin bareng. Mantap. Batakin bareng gitu ya. Nah ada yang dibotakin bareng, ada yang di apa sih nama itu di pikok hitamin lagi gitu. Oh iya. Nah waktu itu anak-anak tuh mungkin sebagian ya, ada sebagian ada yang dibotakin, sebagian ada yang dipikok ulang warna hitam gitu. Tapi ini yang orang yang ini nih yang ngomong pakai pikok hitam itu telat ngasih tahunya. Jadi perpecahan suku lah akhirnya. Jadi pecah kongsi. Ya maksudnya itu gini Pak. Mungkin si anak-anak yang udah terlanjur dibotakin tuh tadi botakin aja lu bareng gitu. Iya. Pengennya itu mungkin diwarnain lagi warna hitam gitu. Cuman si orang ini tuh telat ngomongnya. Jadi teman-teman udah keburu dibotakin. Berapa orang yang masih dipikok? Berarti yang dipikok hitam? Pokoknya lumayan. Kalau yang udah yang dipikok hitam sedikit sih. Beberapa orang. Terus? Berarti pas dicukur teh ada lagu yang ada background Summer is coming fast in a second. Wake me up when September Wake me up when September ends kan. Lagu mau perang itu Pak. Oh iya. Ditinggal September. Sekarang September. Iya, Wake me up when September. Itu lagu orang mager sebenarnya. Wake me up when September ends ini. Berarti sisa September na sare ini. Iya bener. Malasan ya teh. Berarti dari Agustus sare. Anjir. Si kenyang tuh. Si badan enggak pegel lah. Iya, jadi kayak gitu. Jadi ada kayak sirik-sirikan lah. Pasti. Mana mah. Ini enggak ngasih tahu. Tapi dulu waktu dibotakin model avatar enggak? Enggak. Oh, enggak ada ya belum ya? Cuma rapi. Oh, cuma belum. Tapi kalau aku mah karena sedikit ya. Enggak kelihatan ya. Enggak terlalu kelihatan waktu pas itu aman. Jadi walaupun aku juga udah deg-degan gitu ya, deg-degan. Takutnya anak-anak ini ngecepuin. Cepi juga, kayak gitu kan. Tapi mereka juga kemarin pas ngelihatnya juga ya kemarin, karena nggak kelihatan ya mereka juga ini si Cepi kemarin. Nah, pas baliknya ngomong, nah mana yang mas itu dibagi ada sirik-sirikan gitu. Tapi cuman kayak gini, karena kamu sedikit lah gitu ya, pakainya juga nggak kayak ente itu poninya semua sulit gitu kan. Mana kelihatan semua. Nah itu terus yang ada lagi yang main petasan waktu pas bulan puasa. Ini ceritanya si Pras. Si Pras itu gede banget ya. Di deket
apa sih gawang di lapangannya kan ada gawang kiper ya. Nah, Bikin ntar si Pras ngebayangin ya kan kita lagi si Pras lagi dekat lapang tuh jadi kiper gini ngik bikin ya. Terus. gitu waktu kejadiannya waktu hari Jumat kan semuanya pakai baju muslim lah gitu. Oh iya. Ngide banget waktu pas pagi-pagi sebelum bel masuk lah gitu. Nah biasa ke lapangan dulu main petasan gitu kan. Si Pras ngide ngeliat di deket gawang tuh ada teh kucing. Jir. Masih anget. Fuck lah. Tai lagi anjir. Episode bukan episode SD, kelucunya episode tai. Terus. Dia tuh ngisengin ya. Mau ini apa? Mau apa sih? Masangin gitu. Gitu kucing. Mau masangin gitu ya. Ke berak kucing itu. Tapi pas sebelum nancep sudah meledak. Petasannya enggak. Kan ada aku kan di pinggir kan. Cuma aku didorong tangannya. Jadi megang. Dikejar dong itu teman-teman yang deket. Tangan kanan apa tangan kiri? Kanan deh kayaknya. Kanan ya. Buat Anda mantan Pras yang pernah digenggam oleh Pras menggunakan tangan kanan, ingat itu adalah tangan yang sudah terkena tai kucing. Jadi ingat, tangan yang sudah terkena tai kucing. Nanti bikin Renzi si Prasnya ngomong, gue lu kasih tahu gitu ya. Ada komennya si Prasnya gitu. Cepi itu C-nya cepu aja. Terus dikejar ya. Anak-anak pokoknya yang ada di situ gitu. Sih. Aku selamat lagi. Aku langsung ke kelas kan. Larinya ke kelas. Anak-anak itu yang masih di lapang dikejar-kejar sama dia tuh. Nggak tahu tuh ada yang dapat nggak tahu enggak. Tapi percaya lah Pak. Maaf ini mau maaf. Atau konteks. Tai kucing itu adalah tai yang paling bau. Saya pernah menginjaknya, baunya tidak hilang. Masih berhari-hari. Bayangkan kepegang tangan kanan mau makan, ingat. Pras, padamu Pras. Aku tahu penderitaan. Parah. Itu ciri orang yang mau dapat rezeki itu. Dapat rezeki mah dapat duit. Megang tai kucing ye. Nah terus ada lagi yang apa sih? Siapa ya? Kalau nggak salah tuh ya si Pras juga sempat jahil juga sih sama temannya itu. Pakai baju muslim yang saku di sini kan. Dia lagi nggak notice temennya. Terus saya apa namanya tuh si Pras tuh habis nyalain, terus dimasukin ke sakunya. Apanya? Petasannya dimasukin ke sakunya. Terus? Bolong. Ya iya, atuh baju aja. Temennya tuh kan dia tuh udah ces gitu kan, langsung pada gini kan semua. Pada tutup kuping lah gitu. Pada tutup kuping. Terus temennya yang tadi dijailin baru ngeh gitu pas anak-anak udah pada kayak gini. Dia kira mungkin petasannya ada di bawah gitu. Ada juga yang ngomong itu tuh disapu. Kayak gini. Dar gitu kan. Bolong lah, panas. Panas Pak. Parah juga. Kalau aku pengalaman kayak gitu berarti pas petasan korek mah ingat mah waktu pas dulu mah kan ada petasan apa sih namanya? Kayak korek tapi lebih gede. Apa mercon? Bukan. Petasan korek juga cuma lebih gede bentuknya. Ya, yang segede-gede jari. Ya. Mengindah anak-anak teh. Kaleng bekas. Oi, dimasukin. Masukin dong. Oi. Diinjak. Aji. Bukan dibalik, diinjak. Diinjak. Menggunakan sendal. Terus gimana? Tipis. Dar. Bolong. Apanya? Sendalnya. Anjir sih bolong. Mengenai sendal hidung aing tuh itu lah. Kirain kakinya apa yang bolong? Dia kemang ngerasa pas tuk anjir cara ngomong gitu kan. Pas dilihat bolong Pak. Mungkin karena sendal jepitnya juga tipis. Cuma saya efeknya sampai kayak gitu Pak, ngeri juga Pak. Emang kalau misalnya waktu pas kita cobain di kaleng bekas aja, lemparannya tuh lumayan Pak. Itu kan kedenger banget tuh, makanya dulu kan zaman-zaman kita mungkin sempat dilarang itu nggak boleh. Iya. Itu bisa dibilang petasan levelnya level
level 10 ke atas mungkin. Kalau misalnya di Mobile Legends itu petasan Legend lah. Enggak Mythic. Lah, belum Mythic ada lagi lebih gede. Ada lagi. Ada lagi. Yang itu yang tahu nggak yang berita-berita yang nyalain petasan sampai pas meledak itu sampai motor aja pecah gini. Oh, Iya. buset. Itu petasan korek juga kan sama kan cuma disambungin kan. Tapi ngobrolin petasan dulu, aku sama ini ya, sama almarhum Abah tuh dulu bikin Tukang mesiu. bukan. Oh. Jadi Abah tuh dulu sering eksperimen gitu deh. Pakai ini karbit. Wih, Petasan karbit. iya. Iya. Wah, Betul lebih kencang. tapi dia di sawah itunya. lebih kencang Pak itu. Uji cobanya di sawah. Iya, biasanya itu kan satunya semelodong kan. Dulu waktu kecil ya, ingat banget. Nah itulah petasan, pokoknya petasan tuh nggak akan pernah lepas lah dari pengalaman SD atau ya pengalaman Iya. dulu sekolah lah gitu. Buat kalian yang zaman SD-nya belum pernah main petasan, cupu. Kalian belum pernah ngerasain ya namanya ini apa? Begitu nyalain, begitu nyalain, pas mau ngelemparin udah meledak. Meledak. Pernah nyobain nggak? Belum pernah dikejar sama petasan berit kan? Aku pernah. Udah pernah kan? Belum pernah kan lihat petasan kupu-kupu Pernah. bukannya terbang ke atas malah ngejar kita kan? Kasian. Pokoknya mah nanti ya pas biasanya pas bulan puasa. Ya, Kalian coba cari deh. tapi jarang sekarang Pak, nggak boleh. Oh iya ya. Oh, Karena mungkin- ini yang paling legend lagi mah. Apa? Belum pernah lihat petasan tai kucing kan? Oh iya. Itu teh. Itu keren. Keren ya itu. Maksudnya, Dari yang tadinya cuman bulat kayak koin, begitu pas dibakar langsung keluar kayak kucing. nontonin tai kucing. Banyak lah pokoknya mah si macam-macam petasan pokoknya. Ada di suatu pasar di mana si pasar itu tuh jadi pasar yang terkenal karena Pasar petasan. Anjir. Padahal yang jualannya mungkin 1-2 orang aja gitu. Cuman karena anak-anak nanya, jawabannya pasti di sana gitu. Ada di daerah Cijerah. Karena mungkin ntar 2026 ke depan petasan tuh nggak korek lagi Pak. Apa? Tabung gas. Tabung gas bisa. Juar langsung. Mantep lah. Jadi Sama ntar rumah-rumahnya. Iya. Jadi gas LPG yang 3 kilo tuh petasan bukan gas lagi. Orang beralih karena siap meledak. Kayak gitu. Ada juga pengalaman menyukai seseorang ada. Sejabat jenis. Enggak, menyukai seseorang. Oh, seorang. Ya, iya. jadi dulu itu waktu pas di SD kebetulan ada murid baru lah gitu. Murid barunya tuh pas banget di kelas-kelas kelas 6 lah gitu. Maaf Pak, saya bertanya sedikit. Apa? Kenapa murid pindahan tuh pengen cakep-cakep ya? Betul. Iya. Asli. Kayak sinetron tuh real Pak? Apa mungkin kayaknya karena nggak pernah ngelihat orang itu sebelumnya gitu. Bisa Jadi pas jadi. begitu lihat sekali gitu ya, Oh, tiba-tiba langsung tersepona. bener. Soalnya aku belum pernah lihat gitu. Ada anak, misalnya ada anak pindahan gitu, pas keluar mukanya kayak Poati, nggak ada aja. Nggak ada. Pasti cakep. Ibu hati. Mau cowok mau cewek, pasti cakep. Iya sih bener. Asli. Malah jadi rebutan. Wih. Dulu ya ngide banget nih waktu pas di SD itu sampai bikin ini kayak komunitas gitu Pak. Komunitas apa? Pokoknya mah Penyuka. Anjir. iya, jadi kayak komunitas pecinta. Nama orangnya ada di spill. Anjir. Damn lah. Terus? Dan aku pernah ngikut di dalamnya. Aku pernah ngikut di dalamnya. Untung kita nggak satu SD. Maaf ya. Maaf ya. Ini kalau kita Sampai satu, kayak gitu. kayak gini. Ini kalau aku satu SD sama dia, aku juga ikut kayaknya. Lumayan nama-nama pengalaman. Oh iya, tapi kan aku mah nggak punya HP dulu. Oh iya ya, aku juga SD mah enggak. Nah itu bisa itu. Berarti sering meeting gitu. Lu tau nggak kesukaan dia apa gitu? Sukanya dia, oh iya gitu. Mungkin sekadar pas lagi ngobrol biasa aja lagi ngobrol sama temen-temen yang lain. Tapi ada kasihannya juga, si dia teh jadi kayak dijauhin sama temen-temen ceweknya lagi gitu.
Jadi kayak ngerasa kesaingin mungkin ya, Pembulian. Iya, jadi- Merasa yang ngejauhin teh merasa si paling cantik tadi. Iya, jadi si Kamu tukang rangginang. tapi hampir sebagian besar Pak. Apa Jadi ya? kayak entah kenapa ceritanya tiba-tiba nggak suka aja sih sama Iya dia emang kayak gitu. gitu. Jangan sama SD. Kita kerja juga sebenarnya kayak Oh, gitu iya, ya. bener. Terus. Ya udah kayak gitu tuh kayak yang teman-teman cowok mah kayak nggak peduli aja sih gitu. Yang penting gimana caranya ya setiap hari ketemu dia ya happy aja gitu. Happy. Padahal dianya juga introvert. Dia juga introvert. Sama-sama introvert juga dijauhin. Gimana sih? Udah introvert dijauhin, kasihan juga. By the way, waktu sejam ya? Ini gimana nih? Kalau menurut saya lebih baik dibikin part 1 dulu ini. Oke. Nanti part 2 akan kita lanjut kemudian. Boleh. Gitu aja ya. Karena ini kayaknya obrolannya cukup seru juga. Ini bakal waktu 30 menit lagi nggak ada yang ngomong. Ini bakalan panjang sih kalau kata Iya aku. sih, bener. Karena kita baru SD aja belum tuntas kan. Iya. Tapi boleh lah. Ntar kita akan coba obrolin lagi ya. Boleh. Di part-part berikutnya. Iya. Kalau ada. Kita nantikan di part berikutnya. Harus ada ya. Harus ada nih. Wayahnya can beres ya. Sorry emang ya. Kayak mau beres tak kakara. Berarti ya gitu. Nanti kita itu bakal ngobrolin lagi mungkin di part berikutnya. Mau sama kita lagi atau gimana? Gak apa-apa. Gak apa-apa. Yaudah deh. Nanti ntar bakal kita ngomongin sama kita lagi. Ntar kalau misalnya ganti personal pun gak apa-apa. Ntar kita ngobrol dari awal lagi. Jadi gak beres-beres. Gak ada yang gak bu. Tapi by the way kalau misalnya ini kan sebagai penutupan juga lah ya. Untuk nanti episode berikutnya lah. Ntar kita sambung. Apa sih? Anjir. Biasa kan kalau saya. Kalau dari kenangan-kenangan SD yang indah ini. Menurut Bang Cepi, apa sih yang terkenang banget? Sampai sekarang long last lah. Ini apa ya nama itu? Kayak apa? Wejangan dari guru Anjir. sebelum perpisahan. Apa tuh emang wajangannya apa? Jadi ada Sopo sih bakar semen. Ngisinya beton gitu. Kayak gitu kan. sing sopo-sopo Mangane semen, ngisinya Ngisinya beton. beton. Apa. Wajangannya apa? Wajangan dulu tak serius. nggak tahu Langsung tiba-tiba ngebleng. ini Langsung ngebleng aja. ya tiba-tiba bawaannya tuh pengen ketawa we gitu Parah. kalau ngobrol sama paman Dwi. Emang muka orang sekonyol itu bos. Nggak, tapi apa yang bisa diingat? Wajangannya apa? Ini ya kata guru. Jadi dunia itu kan pasti berputar. Dunia itu selalu berputar. Jadi dimanapun kehidupan setelah meninggalkan sekolah, ketika pas di jalan ketemu teman lagi, teman dulu di sekolah gitu. Sebisa mungkin kita itu menyapa, walaupun mungkin si orang itu tuh ingatannya mulai memudar. Gitu, walaupun kayak di jalan dia tuh nggak nyapa mungkin ya, nggak apa-apa kita yang nyapa duluan aja. Siapa tahu gitu ya, setelah kayak gitu tuh terpancing lagi ingatannya. Itu Iya. guru wajangannya kayak gitu. Nyetip oke, tapi benar oke sih. Iya. Tapi itu kan sebuah gambling juga pak. Gimana? Gamblingnya dalam arti gini, kalau dia ingat, kalau orang nggak ingat tiba-tiba kata salah orang, tiba-tiba yang sama istrinya tiba-tiba saya tak apa. Iya kan biasanya kan kita ngira-ngira dulu, yakinin dulu hati kan, misalkan ini bener nggak, misalkan si dia misalkan. Kalau misalkan iya bener deh, dia bener. Ya udah samperin. Ya ajak ngobrol gitu ya. Kalau pun salah ya nggak masalah ya. Yang penting udah mencoba ya. Iya betul. Bener sih bener. Tapi dengan sendirinya biasanya walaupun nggak tahu ya gitu apakah di luar sana ke-triggernya dengan cara itu atau gimana gitu ya. Ya nggak apa-apa gitu, kita datangin ya, kita say hello, sapa, kita tanya keadaannya. Ya siapa tahu kan di akhir kata kita bisa minjem duit. Rey lagu Rey, Wiz Khalifa sama Charlie Puth. Teng dong teng 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 dong teng teng gitu lagi.
It's been a Tapi itu jangan yang bagus, cuman kan kebanyakan orang Indonesia nggak enakan ya. Oh iya, bener, kemarin gitu, iya bener ya, aku ingat gitu. gitu. Lagi di jalan, di klakson, gitu. Ayo. Kela saja. Lu bikin kepikiran Sering. pasti kayak gitu, tapi yang Nah, apa-apa. Kalau Mang Dwi gimana? Oh jangan. Ya Atau apa yang bisa dikasih? Mungkin buat aku masa SD aku sebenarnya banyak yang seru tapi kurang. Inilah karena aku dulu anaknya ya hitungnya temannya hanya beberapa, cuman ya aku bisa bilang waktu zaman aku sedikit memang ada unik. Memang ada unik dan sedikit unik. Jadi paling ya terima kasih teman-teman SD ku yang masih mengingatku sampai sekarang. Yang kalau misalnya saya chat masih membalas. Sejujurnya niat saya nggak minjem uang. Niat saya silaturahmi. Setelah dekat baru pinjam uang. Sama kan? Gitu. Berarti teman-temannya Mang Dwi juga kalau misalkan ujung-ujungnya gitu juga gimana? Ujungnya gimana? Ya ujung-ujungnya minjem duit juga Ya gimana? nggak apa-apa, kalau emang ada ya kasih, kalau nggak ada ya udah. Karena memang sejujurnya teman-teman SD aku aja nggak tahu kenapa mereka tuh tahu gitu, dalam arti kok bisa ketemu, cir si Dwi gitu. Karena mungkin mukanya nggak berubah banget. Aku waktu itu zaman sekolah SMK aja sempat foto, dilihat hanya dari zaman SD mukanya nggak berubah banget pak. Jadi benar-benar perubahan di kita tuh muka tuh tidak terlalu signifikan lah. Oh berarti karena mungkin Mang Dwi punya karakter tersendiri ya. Si lebah hutang. Selama ulang. Si lebah hutang. Ya. Marga baru. Marga baru. Yoi. Si lebah hutang. Oke, mungkin itu aja dari kita malam ini ya. Maaf episode-nya nggak full. Ya. Masa obrolannya nggak full, tapi ntar kita akan bikin lagi. Ya. Berarti berikutnya di SMP sama SMA ya. Ya. Bahkan mungkin sampai kuliah mungkin. Tapi Tuh, kan Bapak. ya udah mungkin di SMP ya sampai kuliah lah lumayan. Boleh. Kalau nggak dibikin ibaratkan ntar ketemu episode berikutnya SMP dulu baru SMA dulu juga nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Tapi kan tadi juga tuh sedikit menggelitik ya lumayan. Oke. Gitu. Baiklah, mungkin malam ini itu aja. Kita berdoa dari tempat naskah saya sign out pamit. Saya Dwi. Saya Cebi. Sampai ketemu di episode berikutnya. Dadah. Mina Pamas Masih itu nggak belum sama Bila